Masya Allah ya, Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yaitu stop mempermainkan agamamu guys. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah jamaah ini ada sebuah video viral lagi. Ada seseorang pria yang sholat dengan menggunakan robot tangan Thanos. Subhanallah ya, ini dia tayangannya silakan. Sudah. Mana jari tengah gue ini? Subhanallah ya, ada aja gitu loh, sampai sholat aja juga dibecandain nih bener-bener ya subhanallah. Nah Habib ini gimana ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali orang yang membuat berita viral atau lelucon ya kan, apalagi ini sholat juga kan dijadikan lelucon juga. Nah tapi abis itu mereka langsung membuat video klarifikasi, jadi seakan-akan itu berbuat salah lalu mudah begitu saja untuk meminta maaf gitu. Nah ini apakah semakin banyak orang yang mempermainkan agama dan apakah ini adalah tanda-tanda kiamat Habib? Subhanallah, silakan Habib. Artinya Zahabul Islam min arba'atin. Jadi Abul Abbas Al-Balkhi beliau mengatakan Zahabul Islam min arba'atin. Hancurnya terkadang Islam itu dari individual manusia. Jadi ini bukan Islamnya, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa meninggikan Islam. Artinya akan tetapi manusia individual dengan sebab apa? Pertama wala ya'maluna bima ya'lamun. Mereka tidak mengamalkan apa yang mereka tahu. Jadi la ya'maluna bima ya'lamun. Mereka tahu ilmunya sholat wajib, kewajiban dari Allah, istihza di dalam sholat itu haram hukumnya. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana dalam bahasa kitabnya itu dikatakan fa innal istihza biddin wa ayatihi wa rusulihi kufrun. Jadi yukharju sahibuhu aniddin. Artinya dalam bahasa kitab itu istihza dengan agama. Kan sholat wajib agama dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam hadis qudsi itu la yanju minni abdi illa bi adai ma aftaraftu ali. Artinya orang bisa mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kecuali siapa yang selamat? Menghormati dan menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Istihza bisalah, orang menghina-hina salat bisa mengeluarkan sahibuhu anil Islam. Artinya bisa mengeluarkan sahib, artinya yang menghina itu dia bisa keluar daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi sebabnya bisa dikatakan mendekati hari kiamat, dulu datangnya agama gharib, asing, sekarang di akhir zaman juga gharib seperti asing. Kenapa? Seakan-akan orang sholat ya seperti biasa, seakan-akan sholat bukan kewajiban, gerakan seperti mainan, na'udzubillah min dzalik. Peringatan semuanya hati-hati dengan bercandaan yang sesuai dan menghina, mengolok-olok ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya'malun, mereka ya'malun wala ya'malun ma ya'lamun, artinya mereka mengamalkan tidak wala ya'malun, mereka tidak mengamalkan sesuatu yang mereka tahu itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Balkhi, beliau mengatakan ini wala ya'maluna bima la ya'lamun, mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Tadi dia tahu, dia mengamalkan sesuatu yang dia tahu. Dia tahu kewajiban tapi melakukan, artinya dia tidak sesuai dengan ilmu amalnya. Yang kedua, mereka mengamalkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Ini menyebabkan kehancuran daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sudah begitu wala yata'allamuna ma la ya'lamun. Sudah begitu tidak mau belajar. Dan yang terakhir, wa yamna'unan nasa minat ta'allum, mencegah manusia untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal poin ini yang bisa menghancurkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah ya. Ya benar, jadi ya ini sekali lagi pembelajaran bagi kita semua juga. Jadi jangan sampai kalau kita sudah tahu ilmunya, tadi kata Habib sudah tahu bagaimana kalau itu salah tapi kita tetap lakukan, itu subhanallah sama sekali kita menghancurkan. Ya menghancurkan agama kita sendiri, subhanallah. Terima kasih banyak Habib. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kita berkesempatan akan mengaji online bersama Syifa Haju. Ini sepertinya kita sudah tersambung ya. Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam. Masya Allah, Syifa udah siap ya? Insya Allah. Iya, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 63 sampai 65. Ajak Silakan. juga?
jamaah yang di rumah untuk ikut Ya. sama-sama membuka Qurannya. Ya, untuk jamaah di rumah juga kita sama-sama membuka Al-Qur'annya, kita sama baca sama-sama di rumah bersama Syifa dan Ustadz Syam ya. Silakan Ustadz Syam. Surat Al-Baqarah 63 sampai 65. Silakan. Silahkan Syifa di surah Al-Baqarah ayat 63 sampai ayat 65 dengan tartil atau perlahan biar jamaah juga bisa menyimak. Tafadhal, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Wadhkuru ma fihi, finya yang panjang. Wadhkuru ma, واذكروا ما فيه yes. لعلكم تتقون Iya, lanjut. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Udah ya? Belum, masih satu ayat lagi. Oh, nunggu komentar ya? Lanjut dulu. Selesai Satu ayat dulu lagi. sih, Pak. Selesai, satu ayat lagi. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Syifa mengajinya Masya Allah. Sudah ngerti kha, mana ha, mana ha. Karena di Indonesia kita cuma punya satu huruf H doang. Jadi semuanya kadang-kadang disamain gitu. Huruf H. Ternyata Syifanya ngerti yang mana rahmah, yang mana rahmah, yang mana ha, yang mana ha. Alhamdulillah. Sekarang Syifa minta tolong, Qurannya ada terjemahannya enggak? Ada. Boleh dibacain terjemahannya. Ayat 63 sampai 65. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini lagi-lagi surah Al-Baqarah yang sangat panjang bercerita tentang Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di sini tentang Taurat. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kalian mengambil perjanjian, diberikan Taurat kepada kalian. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingat gak ayat tentang puasa tuh la'allakum tattaqun juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama-sama bertakwa. Sama dengan Bani Israel, mereka juga diminta untuk sama-sama bertakwa gitu. Hebatnya ayat ini Allah katakan wadhkuru dan jadikanlah peringatan, jadikan reminder. Saya mau tanya sama Syifa, kalau reminder tuh sesuatu yang udah ada atau belum ada Syifa? Kalau orang tuh mau nge-remind, saya tuh pengen nge-remind Syifa, itu sesuatu udah ada. Masya Allah, Al-Quran tuh disebutkan di dalam kitab, dalam Al-Quran sendiri, kata Al-Quran kadangkala disebutkan sebagai adzikr gitu. Kadangkala Allah menyebut Al-Quran sebagai adzikr, reminder.
Berarti seakan-akan Allah menginginkan kita tuh, kalian tuh udah tahu sebenarnya. Bahkan Al-Quran disebutkan fas'alu ahlal dzikr. Atau disebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah memudahkan adzikr. Untuk diingat Al-Quran disebut adzikr. Padahal ayat ini kepada orang-orang kafir. Lalu pertanyaannya, apakah mereka mengenal Quran? Oh, sesungguhnya tidak. Tapi Allah sebutkan, kami mau mengingatkan kalian. Mengingatkan kepada apa? Ternyata Allah ingin tunjukkan bahwa ternyata fitrah manusia itu selalu sesuai dengan kitabnya. Sama dengan hari ini kita bahas tentang mempermainkan agama. Mempermainkan agama, nggak mungkin teman-teman yang membuat video itu merasa tenang. Nggak mungkin. Nggak mungkin setelah mereka mempermainkan sholat mereka tenang. Pasti ada dalam hatinya mengatakan ini salah sih perbuatanku, ya udahlah yang penting top dulu lah, yang penting trending dulu lah. Pasti ada dalam hatinya. Kenapa Allah katakan yassarnal qur'ana lidzikr? Menjadi reminder karena memang manusia pada dasarnya fitrahnya mereka sesuai dengan Al-Quran ini. Sama dengan Bani Israel, kenapa kau mengolok-oloknya? Padahal diingatkan ini janji yang telah diberikan Allah, ini Taurat yang telah diberikan Allah, la'allakum tattaqun. Tahu nggak yang disebutkan dalam puasa tuh? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang sebelum kalian. Allah nge-mention atau Allah menyebutkan orang-orang Bani Israel yang sebelumnya juga puasa, tapi mereka nggak mendapatkan gelar takwa. Kenapa? Karena mereka sekedar menahan lapar dan haus, tapi mereka tidak menjalankan dengan sebenar-benarnya. Sama dengan hal ini, mereka mendapatkan Taurat, tapi mereka mengolok-olok isinya. Dalam Taurat disebutkan jangan beribadah pada hari Sabat, maksudnya beribadahlah pada hari Sabat, jangan kalian memancing, jangan kalian mencari ikan, jangan kalian berkebun, jangan kalian begini-begini. Tapi mereka mengolok-oloknya, emang ada azab apa kalau kami melakukannya? Emang Allah bisa berbuat apa? Emang Tuhannya Musa bisa berbuat apa? Akhirnya dijawab di ayat 65, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum qiradatan khasiin. Maka dijadikan menjadi bagaikan kera. Bukan bagaikan kera, ada yang mengatakan memang bentuknya fisiknya menjadikan kera, ada juga yang mengatakan bahwasanya karakter mereka sekeras kera, yakni bodoh dan tidak tahu apa-apa, ya bagaikan binatang lah disebut dalam ayat ini. Maka hikmah yang sangat besar yang kita ambil dari sini, Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar surah Al-Baqarah ketika para sahabat bertemu, contoh ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari bertemu dengan sahabatnya, maka dia katakan begini, ada ayat turun kepada Rasulullah kemarin, kata sahabat yang lain, iya ayatnya tentang Bani Israel ya, bukan tentang kita. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Sesungguhnya tentang Bani Israel yang diceritakan, tapi nasihatnya adalah untuk kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkisah dalam Al-Quran? Karena ternyata kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu sangat relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Dan sangat sesuai dengan apa yang terjadi sekarang karena Al-Quran adalah kitab sepanjang zaman. Makasih banyak Syifa pembacaan ayatnya. Masya Allah luar biasa. Jadi la'allakum tattaqun. Supaya kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, tsumma tawallaitum mim ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, seandainya bukan karena karunia Allah dan bukan karena rahmat Allah, kalian akan menjadi orang-orang yang benar-benar rugi. Syifa ada usaha enggak di tengah pandemi ini? Syifa ngerasa enggak usahanya tuh lagi turun atau penghasilan lagi turun atau pekerjaan apapun lagi turun gitu? Walaupun aku nggak buka usaha, cuman sebagai public figure juga berasa sih. Oh, Dan berasa. aku rasa itu tidak terjadi ke aku doang, pasti ke semuanya juga. Masya Allah. Dan Allah kasih contoh di sini. Kalau kita mau mengambil, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, kalian menjadi rugi. Ya, Masya Kebalikannya apa? Tapi karena rahmat dan karunia Allah, kalian menjadi untung. Jadi Masya orang yang Allah. tetap beruntung adalah orang yang tetap dapat karunia dan rahmat Allah. Masya Allah luar biasa Ustaz Syam. Jadi sekali lagi ya kita juga berprasangka yang baik kepada Allah ya. Masya Allah dan sekali lagi apapun yang kita lakukan apalagi dalam menghina kemuliaan Allah itu pun Allah juga sudah tetapkan bahwa akan ada ganjarannya yang Allah berikan kepada kita semua. Syifa makasih banyak ya sayang udah bacain Al-Qur'annya Masya Allah. Saya mau tanya Syifa, aku mau tanya nih. Syifa udah jus berapa? Kan kalau iya, bulan Ramadan kan bulan kita Ramadan. pada ngaji-ngaji, semua kan pada berlomba-lomba ngaji. nih. Lomba-lomba. Sudah jus berapa Syifa?
Aku masih juz 10. Masya Allah, nggak apa-apa. Siapa tahu Nggak abis apa-apa. abis ngaji ya Ustadz Iya. dari di Islam itu bisa ngejar Seandainya nih. one day one juice kan bisa sebulan hatam. Iya, Tapi dia 10. benar. Tapi biar bisa lah. Semangat ya. Siapa tahu. Semangat. Juz 10 tapi dibaca sama artinya Oh gimana? iya. Keren Masya banget. Allah ya luar Jadi biasa. hebat. Ya terima kasih Syifa, nanti kita ngobrol lagi ya. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah nanti kalau mau tanya-tanya Syifa setelah ini, nah nanti kita juga akan mengaji bersama-sama di rumah. Jadi siapkan Al-Qurannya, kita akan segera membaca bersama-sama. Jamaah, alhamdulillah.